aku hari ini, aku mau ngajak kalian juga untuk melihat sebuah tanah yang ternyata tanahnya tapi bukan tanah kebun ya guys. Kalau tanah kebun, tanah perumahan itu kan ada nilainya ya, ada nilai bangunannya yang bikin tanah itu jadi berarti. Atau tanah kebun juga itu berarti loh jika ditanam tanaman sayuran, tanaman yang bermanfaat buat manusia, itu menjadi tanah itu menjadi ada nilainya. Tapi kalian pernah nggak sih deket kalian nih, deket rumah kalian ada kayak tanah-tanah yang menurut kalian kayak nggak ada nilainya gitu ya. Jadi kayak sebuah tanah yang ditumbuhi oleh rumput liar, tanaman liar yang sama sekali nggak berguna buat kita sebagai manusia gitu ya. Karena apa ya, bukan salah tanahnya sih sebenarnya ya, tanah itu kan terserah bibit tumbuhan yang ada di atasnya ya nggak sih. Tapi yang salah adalah kita sebagai manusia kadang-kadang kita meremehkan tanah itu kan. Buat tanah di pinggiran ya, tanah cuma deket Indomaret, tanah tandus, mana mungkin ada yang bisa ditanam, maksudnya ada sesuatu yang bisa berguna, yang bisa kita nikmati gitu kan buahnya, misalnya kayak gitu ya. Tapi ternyata deket rumahku tuh ada orang yang memanfaatkan tanah yang menurut kita tandus, menurut kita nggak berguna, menjadi sesuatu yang berguna, sesuatu yang ada nilainya, jadi sesuatu yang berharga. Aku sih salut sama orang itu ya guys, karena nggak semua orang mempunyai mata seperti bapak itu ya. Nggak semua orang punya mata yang ini tanah walaupun tandus, ketika gue olah, gue usahakan, dia pasti ada nilainya dan pasti bisa menjadi sesuatu yang berharga, yang suatu saat gue bisa ambil buahnya, gue bisa ambil kebaikan dari tanah itu. Gak semua orang kan punya pemikiran kayak gitu. Bahkan aku pun gak seperti bapak itu gitu loh. Aku mikir, mana mungkin sih tanah yang gersang, tanah yang tandus, kayaknya tuh gak penting tanahnya gitu ya. Itu bisa menjadi sesuatu yang berharga. Aku juga mikir itu gak mungkin. Tapi ternyata ada seorang bapak, aku sih gak begitu kenal ya, aku gak kenal bahkan bapak itu siapa. Tapi aku lihat bapak itu setiap aku lihat Indomaret, dia suka siang-siang itu kayak membersihin tanahnya. Terus juga dia kayak nanam-nanam sesuatu benih, dan akhirnya dia itu tanah itu menjadi tumbuh dan menjadi ada nilainya. Jadi setiap aku ke Indomaret, ternyata bisa tumbuh serai ya, bisa tumbuh singkong ya kan, yang tadinya tanah itu cuma ditumbuhi oleh rumput yang liar menjadi sesuatu yang berguna. Singkong kan berguna kalau kita makannya nggak sih, serai juga berguna untuk rempah-rempah. Jadi tanah yang tandus yang kelihatannya itu nggak berguna ternyata bisa digunakan oleh bapak itu menjadi sebuah media untuk menanam suatu tumbuhan yang bermanfaat buat orang-orang di sekitarnya, buat manusia, bahkan buat bapak itu. Yuk kita sekarang lihat, oke? Maksudnya kalau cabai itu dari cabainya aja bisa kan ya Pak ya? Jadi pasar ini kan kalau catering pemakaian lumayan banyak ya, ada sekitar 3-4 kiloan. Nah itu saya ngambil beberapa yang bagus buat bibit itu. Oh, jadi nggak sembarangan, maksudnya cabai apa aja misalnya agak busuk itu nggak bisa ya, harus yang harus yang bagus, harus yang tua, harus yang matang gitu. Terus maksudnya itu dikeringin Pak jadinya, apa langsung ditanam aja? Untuk cabai jablay ya bilangnya ya. Iya. Jablay gitu kan, cabai apa? Itu yang bilang buka, diambil isinya kan, bijinya itu. Nah terus dijemur sebentar, paling 1 jam lah jemurnya. Setelah dijemur nanti Bapaknya ada cabai tuh. kayak lama sih prosesnya juga. Iya ya. Di situ diangkat, disemai satu-satu, yang enak kok Mbak. Disemai satu-satu. Ditaruh di tempat. Telur saya nyemaynya. Pakai kacang telur? Iya. Apaan tuh kacang telur? Telur. Kacang telur. Cangkang. Oh, cangkang telur itu bisa. Nah, kalau nggak pakai plastik. Semainya di situ. Iya, disemai di situ satu-satu. Ya ampun, daun bawang aja tuh bapaknya tuh bisa numbuh loh. Gak kirain tuh cuma bisa di tanah-tanah yang di pedesaan loh. Ternyata tanah-tanah gersang kayak gini juga bisa menghasilkan ya. Ya ampun, di pot-pot kayak gini tuh. Kayak kemarin kena angin, kalau nggak kena angin kok bagus banget. Iya ya. Iya, itu ada. Kalau nggak kena angin katanya lebih bagus lagi. Sampai sini, entah sampai sono aja pas sekali. Iya. Rencananya ya Pak ya tuh. Rajin banget bapaknya tuh. Ini kalau ini tumbuhan apa nih Pak? Ubi, daun ubi nih. Mana Mbak? Ini?
Kacang ya? Kacang merah, Mbak. Oh, kacang merah. Kacang merah yang biasanya adanya di sayur asam. Nggak dipakai tuh. Ya, nggak sengaja gitu lah. Namanya tumbuh. Makanya sering lihat sih ada bapak-bapak ngebersihin tuh bapak ternyata. Iya. Oh, rajin ya. Kerjainnya sih nggak fokus gitu pagi-pagi. Kalau ada waktu. Terus sore juga 1 jam. Oh, di Garut bapak suka nanam-nanam kayak gini, banyak kebunnya kali ya? Ya, lumayan lah kebun orang kan, kalau di kampung kan garap ya kebanyakan. Oh, maksudnya ini itu bapak tuh ini kemauan bapak sendiri apa ada yang udah tanam aja gitu? Kemauan saya sendiri sih, kalau yang ini kan sebelumnya kan kayak jalur dari ya. Terus kan jalurnya saya gitu. Iya sebenarnya sih iya daripada nggak kepake. Dulu sama yang boleh tapi rata-rata kalau izin. Kalau makanya yang sebelah sana tuh nggak saya garap karena nggak tahu. Izin dulu. Oh. Cuma kita ada sopan santunnya lah. Iyalah ya. Tapi rata-rata pada mau kan Pak? Mau sih, seneng malah yang ada bersih. Maksudnya bapak bilang sama orangnya ntar kalau udah numbuh boleh nih diambil juga gitu kan? Kepake loh, maksudnya ya nggak bakal bisa lah ditumbuhin apa-apa, cuma ilalang-ilalang ternyata bisa juga ya. Kayak rumput tuh asal rajin aja. Oh, sebenarnya bisa aja ya, kayak tanah kebun juga ya. Karena kalau misalkan diolah kan jadinya produktif. Iya. Kalau misalkan dibiarin malah nggak ada itu, nggak ada berkahnya ya. Maksudnya bapak kalau dengan berkebun kayak gini apa tuh jadi senang nggak sih, maksudnya hobi apa? Apalagi kalau tumbuh ya kayak ada kesenangan tersendiri gitu ya. Itu bagus ya bisa numbuh kayak begini. Ini kreatif bapaknya. Nggak setiap orang tuh mikir kayak gitu loh. Sebenarnya sih bisa aja ya kita semua, cuma kan nggak ada waktunya. Kemauan sih Pak, ada waktunya juga kalau kitanya males. Tuh ada tumbuhan. Iya. Pak, pedesaan gitu. Ternyata sebenarnya bisa ya di tanah tandus kayak gini. Bapaknya bertangan dingin juga ya berarti ya. Iya, tuh bisa hidup ya. Gak ada yang nyangka loh tanah kayak begini dari dulu. Kalau bapaknya nggak datang ke sini nggak bakal jadi apa-apa juga sih. Tuh ada daun pepaya juga. Kalau daun pepaya ini dari mana caranya Pak? Dari pepayanya ini? Kalau pepaya itu gampang sih, pepaya mah ditebar aja itunya, bijinya nanti juga numbuh. Oh, biasanya. Yang kita makan itu bisa aku sebar aja? Beli aja yang bagus. Nah, nanti pepayanya yang matang kan kayak gitu. Kalau enggak biasanya kalau pepaya itu nanti kalau mau buat ditanam ambilnya yang bagus pepayanya kayak California. Oh, California itu juga bisa ya? Kalau ini Bapak tanam pepaya apa? Tahu bisa juga karena banyak sebenarnya, ada yang California, ada yang hutan, yang tumbuh nggak tahu yang mana. Iya. Disebar ntar tinggal nunggu buahnya. Tapi udah pernah bertumbuh? Baru sih buah. Udah? Belum numbuh? Ada buahnya jadi belum ketahuan. Oh, tuh bapaknya hebat ya bisa bertani kayak begini loh. Padahal ini tanah gersang. Numbuh loh. Kalau tomat sama juga dari bijinya aja Pak? Sama dari bibit. Bapak semai dulu apa ini langsung ditebar-tebar aja Pak? Kalau tomat, biasanya kalau tomat sama cabai itu disemai. Oh, harus disemai dulu ya? Kita lihat ke situ ya teman-teman. Gampang kok kalau
Ini juga tanaman Pak yang ini. Ini daun apa ini Pak? Ini. Yang ini nih. Ini tak? Ubi rambat? Iya, ubi rambat. Itu yang daunnya bisa dimakan nggak? Beda? Iya, bisa sih, karena ada orang yang makan. Banyak ya, ini juga bisa loh sebenarnya. Masalahnya yang ngerjain bapaknya doang guys. Kalau dibantuin mah pasti bisa ya Pak ya. Bapaknya kan ini pas senggang aja ya, bukan pekerjaan utama. Kalau pekerjaan utama mah kataku sampai sore juga bisa ya Pak ya, kalau ada yang bayar mah. Ini karena keinginan bapaknya aja tuh dan hobi. Kayak gitu ya Pak ya. Ini temulawak ya Pak? Apa? Temulawak yang ini. Tuh ternyata bisa. Kalau semai Bapak naruhnya di sini kalau mau semai. Iya, biasanya sih di tempat kayak gitu. Ada lenca, tuh tahu lenca kan? Tuh. Ini kalau lenca dari mana Pak? Emang ada bijinya lenca? Lenca juga sama, bibitnya dari pasar juga. Kebanyakan sih saya dari pasar, nggak spesial, nggak khusus gitu kan. Oh nggak khusus dari biji, jadi Bapak beli khusus bibit lenca aja. Biji juga sama, di semai juga. Oh. Gampang sebenarnya Pak, kalau ada kemauan itu pasti ada jalannya kok. Iya ya. Tinggal di semai aja nanti. Tapi Nggak ada sinar matahari, jadi paling hijau-hijau gitu doang, nggak bisa bertumbuh. tinggal di mana? Di Blok K, dekat masjid. Kecil rumahnya juga. Tapi aku seneng sih kalau tanaman-tanaman kayak gini. Tuh bagus ya tanamannya ya. Nah. Kalau catering ini Bapak cateringnya apa? Buat perusahaan apa? Iya, buat PT. Makanan karyawan ya? Oh, banyak tapi. Sekarang satu PT itu yang lagi jalan sedikit kan 300 ribu. Karyawannya banyak Pak? Karyawan sendiri sekarang ada 6. Kalau Bully kok. tapi keren lah. Saya aja sama orang, alhamdulillah. Iya, Dikasih kepercayaan. iya tuh coba dikasih kepercayaan tanah kosong aja bisa dibuat kayak gini ya. Ini cabai jable ya Pak ya. Tuh pada tumbuh ya. Udah kita videoin, kita bedain sama. Bisa berapa coba? Iya, ini berarti harus dikasih ini kali Pak, dikasih apa? Ini kena angin atau sayang banget. Gede-gede ya. Padahal ini nggak dikasih pupuk loh ya. Kok bisa sesubur-subur kayak gini sih? Aku pikir tanahnya juga jadinya kayak, karena Bapak itu ya cangkulin. Jadi sebelum ditumuin Bapak cangkulin dulu. Dicampur dulu, jadi supaya dia bagus lah tanahnya dalam gitu. Oh gitu, nggak sembarangan ya. Kirain udah ada Bapak tanam gitu, nggak kayak gitu ya. Iya, dicampur dulu supaya bagus. Tuh jadi kayak tanah kebun ya guys tuh bapaknya. Senang saya juga ngeliat tanaman ini, paling saya suka ini yang ini. Karena itu ya tuh bertumbuh ya tuh. Banyak banget, juga berapa ini? Satu pohon ini aja, kan banyak kan pohonnya ya Pak ya? Banyak. Tapi yang lain nggak sesubur ini kayaknya. 1, 2, Ntar juga paling subur lah. Belum waktunya, ini aja udah berbunga-bunga tuh sebenarnya. Tanaman. 15. Aduh, itu buat mie tuh enak loh Pak pakai cabai itu. Kalau di kamu pakai cabai itu. Iya. Aja lah kita buat video di YouTube. Iya, siap. Untuk pas ada Bapak ya. Jadi bisa sedikit bercerita gitu loh. Ini bapaknya tampil boleh nggak dikasih tau ke teman-teman? Nih bapaknya yang mengelola nih teman-teman. Tuh. Kita lihat dari atas. Labu Yang buat kolak itu Pak. yang kuning itu ya Pak? Oh ini labu ya. Itu dari mana Bapak? Bibitnya dari pasar lagi? Sama dari pasar. Emang kalau beli bibit itu boleh campur-campur? Dia belinya kan satu biji gitu. Heeh. Nah itu ada bijinya kan di dalam. Oh Bapak beli buahnya? Buahnya satu, jadi kayak bibit sengaja dibuat aja. Oh cantik Biar banget lebih tuh. mudah. Biasanya kalau daun bawang kan cepet ya. Iya cepet gede ya. Cepet, nanti kalau udah banyak dipindah. Oh, kalau ini harus kena panas daun bawang ini nanamnya. Iya juga sih.
Iya ya. Tuh di pot-pot kayak gini. Berarti kalau aku bikin misalnya beli daun bawang itu ininya ya, bawahnya ini nggak usah dibuang gitu, ditanam aja. Ada biasanya yang sama akarnya. Oh gitu. Iya emang ada banyak kan kita buangin ya. Oh itu bisa ya. Bisa. Makanya daun bawang murah ya, ternyata gampang kali ya.